Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nasihat hari ini? Saya di bawah sebuah pohon, yang pohon ini ada ulatnya, dan kita tahu secara sunatullah dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Sebelumnya dia adalah kepompong, dan itu berjalan sebagaimana metamorfosis daripada serangga yang namanya ulat, yang akhirnya menjadi kepompong dan kupu-kupu. Dan itulah kehidupan kita. Kehidupan kita itu sesuai dengan sunatullah yang Allah berikan, dan juga sesuai dengan syariat yang Allah telah turunkan. Semua kehidupan ini ada aturan yang mengatur agar kehidupan ini menjadi harmonis. Sahabat-sahabat sekalian, tentu ada orang yang mengatakan bahwa aku pengen hidupnya bebas, hidupnya nggak perlu diatur-atur. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang tidak mau diatur, apakah setiap maksiat itu tidak ada aturannya? Karena Allah senantiasa mengatur semuanya. Kehidupan ini semuanya berketeraturan. Artinya apa? Semuanya ada aturannya. Tidak ada yang bebas sama sekali. Kalau ada orang yang mengatakan aku pengen bebas, tidak perlu diatur-atur lagi, wah, ini orang ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena ketaatan itu ada aturannya, yang kemudian aturan ini akan menjadikan seseorang mendapatkan ridho dari Allah dan berbuah jannah, surga. Sedangkan kemaksiatan itu juga ada aturannya, yang membuat orang itu berbuat maksiat dan ternyata berujung kepada neraka. Nah, coba bayangkan, semua ada aturannya, semua ada batasnya. Ulat, dia akan ada batasnya, kemudian berubah menjadi kepompong, setelah itu menjadi kupu-kupu. Ada aturannya, ada batasannya. Itulah ciptaan Allah. Orang yang taat, dia mengikuti aturan Allah, kemudian dia akan dimasukkan kepada surga. Sedangkan orang yang berbuat maksiat, maka dia juga mengikuti aturannya, ada batasnya. Kalau orang yang suka minum minuman keras, pasti dia akan ada batasnya. Suatu saat apa? Ada batasnya, dia akan berhenti untuk minum. Kenapa? Apakah dia ingin hidup selamanya kemudian bermaksiat? Ada batasnya, yaitu apa? Kematian misalnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, maka ingatlah kita, Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebagaimana yang menjadi pesan daripada Jibril. Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, Aisma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka masjizun bih." Maka dalam hadis ini malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, tentunya kepada kita semua, umatnya Rasulullah, "Ya Rasulullah, hiduplah semaumu, sesungguhnya engkau akan mati. Dan cintailah segala sesuatu, atau cintailah apapun, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, beramal, berbuatlah semaumu, sesungguhnya semua amal itu, perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban dan akan mendapatkan balasan." Nah, sahabat-sahabat sekalian, inilah yang menjadi perhatian kita, bahwa sesungguhnya kalau kita mau mengikuti kehidupan ini, semuanya berketeraturan, semuanya ada aturannya, semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi seorang mukmin tidak ada pilihan lain, yaitu apa? Yaitu selalu menetapi ketaatan. Sahabat-sahabat sekalian, terus bagaimana sikap seorang mukmin dengan
dua perkara itu, maka seorang mukmin tentu dia akan senantiasa menyambut apa yang menjadi panggilan Allah dan Rasul-Nya untuk berbuat ketaatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'a ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum wa yaqulu sami'na wa ata'na. Jadi hanya jawaban orang-orang yang beriman ketika diseru oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka, permasalahan yang ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia. Kecuali apa? Kecuali dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tidak ada pilihan lain kecuali seorang itu beriman, maka dia akan menyambut apa yang menjadi aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kepada ketaatan, untuk meraih kepada ketakwaan. Maka sahabat-sahabat sekalian, inilah kehidupan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada orang yang hobinya bebas. Hari ini ada orang yang merasa bahwa syariat Islam itu mengekang hidup kita. Aturan agama itu membuat kita itu sempit pikir, sempit amal, berbuat tidak bebas. Oh, nanti dulu. Justru orang-orang yang mengatakan seperti itu bisa jadi dia akan banyak mengeluarkan usaha mereka, tenaga mereka, dan terbatas usaha mereka karena mereka manusia biasa. Misalnya mereka mau berbuat maksiat, karena lawan daripada taat adalah maksiat. Mereka mengatakan bahwa kalau dia itu maksiat bebas. Tidak juga. Orang yang gemarnya korupsi, suka memakan harta rakyat, ya, dengan cara legal misalnya, ya, mereka korupsi. Justru dia tidak bebas. Dia harus punya jabatan. Dia harus diangkat oleh rakyat. Dia harus menjadi penguasa. Dia harus mengatur bagaimana mengatur strategi agar korupsinya tidak terbongkar. Taruh sana, taruh sini, kasih sana, kasih sini. Jangan sampai ada yang nggak kebagian, nanti teriak-teriak dan bernyanyi. Maka dia akan tidak bebas. Aturannya seperti itu. Kalau ketangkep, dia dimasukkan ke penjara, nggak bebas lagi. Ya kan? Maka ketika dia mengatakan bebas dari aturan agama, sesungguhnya dia diatur oleh kemaksiatan. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau tidak mau bertobat, maka Allah akan memberikan pengadilannya. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan, bebas silahkan kalau kamu mengatakan bahwa hidup itu pengen semaunya. Tapi ingat, semua perbuatan itu akan ada balasannya. Semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, inilah nasihat yang Kang Anar sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita tetap senantiasa dalam ketaatan kepada syariat Islam, ketaatan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.